7 orang pengancam Paus Fransiskus di media sosial ditangkap oleh Densus 88. Untuk para pengancam, lu semua terkena dampak dari omongan lu di media sosial yang gak lu kontrol. Teruntuk Bapak Alfian Tanjung, ya. Sebenarnya nggak boleh memaki-maki begitu. Nggak usah mencaci maki, menghujat. Nggak usah, ngapain. Semakin menampakkan kualitas kadar diri Anda itu rendah, ya. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Teman-teman, viral di sosial media bagaimana ada seorang ustadz yang menghina yaitu Paus Fransiskus, dan apa yang dibagikannya lewat YouTube pribadinya itu sebenarnya sedang mempermalukan dirinya sendiri, sehingga dunia mengetahui seperti apa dirinya ini, ya teman-teman. Dan baru-baru ini viral di sosial media juga bagaimana Densus 88 berhasil menangkap para perusuh yang tidak suka kepada Paus Fransiskus. Seperti apa cuplikan, langsunglah kita simak cuplikan berikut ini. Salam semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Diata Official. Nah, kalian pasti sudah tahu dong siapa bapak yang ada di layar sekarang ini. Dia ini seorang ustadz, yaitu Alfian Tanjung. Bapak ini dalam beberapa hari yang lalu, gara-gara kedatangan Paus di Indonesia, akhirnya dia membuat konten, dia membuat video, dan dia menyampaikan keresahannya. Bagi dia, kedatangan Paus ini menjadi keresahan dan memecah belah umat beragama. Nah, gitu. Dan bagi dia juga, pimpinan atau pemimpin dari agama Islam harus bertindak, para pimpinan agama Islam, untuk menolak bapak ini. Tapi faktanya tidak. Oleh sebab itu, dalam video yang akan kita reaction kali ini, karena video ini cukup heboh di TikTok dan juga tentu di beberapa media sosial yang lainnya, ada banyak orang yang tidak setuju. Bagaimana mereka menolak atau bagaimana tanggapan mereka tentang Bapak Alfian ini? Mari kita langsung aja saksikan videonya sampai selesai. Sekali lagi, untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, menyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap, berarti kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Betul. Azan itu akan mengganggu mereka, itu terus terang saja. Kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan gitu. Sekali lagi, memang alam semesta ini sayang sama aku, ya kan, nengok aku nangis-nangis kayak gini langsung dikasih tunjuk lagi. Alfian Tanjung, di ajaran Islam kami sering bertukaran istri. Dan aku bilang, jangan-jangan wah ini anggota satanik ini. Di mana-mana nggak ada orang bertukaran istri selain anggota satanik, ya kan? Aku bilang sama kau ya, Tanjung, ya. Tadi di video saya sebelumnya saya berpikir, jangan-jangan kau salah satu oknum. Terus tiba-tiba ada video kayak begini yang kayak menyatakan bahwa benar kau tuh jangan-jangan salah satu anggota. Setahu saya di Islam nggak ada yang kayak begini. Kau bukan Islam, kau satanik kau. Kok ada ya tokoh agama modelan begini? Bukannya senang sama kedatangan Paus Fransiskus yang membawa semangat toleransi, dia malah sebel. Namanya Ustadz Alfian Tanjung. Pernyataan ini dia sampaikan di YouTube channel pribadinya pada 4 September lalu. Dengan arogannya, Alfian menyerukan Paus seharusnya nggak memberi ceramah di Masjid Istiqlal. Alfian bahkan bilang Paus seharusnya diblok dan dideportasi. Menurutnya, Paus harus segera pulang karena kehadirannya nggak melahirkan kerukunan, tapi keresahan. Dia minta para pemuka Islam bersikap dan menyatakan penolakan kolektif. Alfian juga menuduh Paus menganggap azan maghrib berisik dan akan mengganggu mereka. Kurang ajar lu di kampung orang, ujar Alfian dengan arogan. Nggak tahu diri, katanya lagi. Ternyata ada lagi nih pernyataan kontroversial si Alfian soal kedatangan Paus. Dia menuduh kedatangan Paus ke Indonesia bertujuan melakukan kristenisasi. Menurut dia,
Sejak lama Indonesia memang akan dikristenkan. Kedatangan Paus saat ini adalah bagian dari rencana besar itu. Kacau banget nih Alfian. Tapi nggak heran sih dia ngomong gitu. Alfian ini emang orang bermasalah. Tahun 2018 lalu dia dipenjara karena menuduh orang-orang dekat Jokowi sebagai komunis. Dia bahkan menuduh pihak Istana Kepresidenan kerap menggelar rapat soal PKI setiap pukul 8 malam. Alfian juga pernah nuduh organisasi pemuda NU GP Ansor terafiliasi dengan PKI. Parahnya, dia pernah minta agar organisasi terlarang HTI dipulihkan, plus khilafah ditegakkan kalau Anies Baswedan jadi presiden. Ya gitu deh rekam jejak Alfian. Yuk beragama dengan akal sehat. Kok ada ya? 7 orang pengancam Paus Fransiskus di media sosial ditangkap oleh Densus 88. Untuk para pengancam, lu semua terkena dampak dari omongan lu di media sosial yang gak lu kontrol. Untuk Densus 88, terima kasih telah menjaga kunjungan Paus Fransiskus. Tuhan memberkati Densus 88 dan Kepolisian Indonesia. Sekali lagi, untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi. Oh my god, sumpah demi apa kalau beliau ini seorang ustadz. Sumpah ya, gue tuh syok banget ngedengerin statement yang keluar dari mulut beliau. Soalnya bertolak belakang banget gitu sama pemuka-pemuka agama lainnya. Lu lihat deh ini, gue nggak tahu ini ustadz namanya siapa, yang jelas gue benar-benar speechless banget ngeliat momen ini. Bener-bener sweet moment, toleransinya itu dapet banget, gue hampir mau nangis ya Tuhan. Nah kalau yang ini gue tahu ini Habib Jafar. Astagfirullah ya Allah, puji Tuhan, ini tuh bener-bener the real toleransi antar umat beragama. Enggak kayak yang ini julid. Gue tuh kadang-kadang bingung ya, syaratnya untuk dipanggil ustadz tuh apa sih? Kalau gara-gara pakai peci nih ya, misalnya nih, gara-gara pakai peci dipanggil ustadz. Narapidana sama tersangka juga suka ngedadak-dadak jadi pakai peci dong kalau lagi di pengadilan. Sekali lagi, untuk Paus yang Baru-baru ini Ustadz Alfian Tanjung ngamuk-ngamuk teman-teman di YouTube-nya gara-gara Paus Fransiskus datang ke Jakarta, katanya bikin resah dan minta Paus dideportasi. Sekali lagi, untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap, berarti kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Betul. Azan itu akan mengganggu mereka, itu terus terang saja. Kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan tutup. Padahal nih ya, kedatangan Paus Fransiskus ini justru buat dialog agama, antar agama, bareng Imam Besar Istiqlal, Pak Nasaruddin Umar. Nggak ada tuh kerusuhan yang digembor-gemborin, mereka malah nunjukin contoh harmonis toleransi, Pak. Jadi siapa yang bikin resah sebenarnya sih? Nah, kalau kita gali lebih dalam, Ustadz ini nyerang Paus Fransiskus yang datang dengan niat baik. Tapi gimana respon Nasaruddin Umar? Imam besar kita ini malah cium kepala Paus 2 kali. Dan Paus Fransiskus pun balikin dengan cium tangan imam besar 2 kali juga. Respect bro, itu bukan cuma soal persaudaraan. Jadi yang mau dicari sebenarnya apa Pak Ustadz? Bukannya kita semua harusnya belajar dari sikap hormat dan kasih mereka berdua. Sekelas Ustadz malah memanas-manaskan situasi dengan narasi yang nggak jelas, yang ujung-ujungnya cuma bikin polarisasi masyarakat. Share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Baru-baru ini Ustadz Alfian Tanjung ngamuk-ngamuk teman-teman di Bang, apa bener? Pas Paus lagi ceramah, nanti azan gak ada suaranya. Menarik nih. Paus Fransiskus lagi di Indonesia sebagai simbol persahabatan antar umat beragama. Viral banget karena beliau gak mau bermewah-mewahan. Dijemputnya aja naik Innova. Beda sama rakyat kita yang katanya pada naik jet pribadi. Nah, ternyata ada berita ini nih. Kementerian Agama imbau televisi siarkan azan maghrib pakai running text saat misa Paus di GBK. Maksudnya gimana? Maksudnya nanti pas Paus lagi ceramah, TV yang nyiarin secara langsung ceramah itu nggak nunjukin jeda azan. Karena kalau acara biasa
biasa, pas azan semua acara berhenti kan, nunjukin azan dulu. Nah, ini azannya cuma kayak notif aja di bawah TV. Gak ada jeda azan kayak biasa. Kenapa begini? Apakah karena azannya kita udah hafal? Bukan nih. Ini dilakukan sebagai bentuk toleransi dan menghargai acara misa yang dipimpin sama Paus. Karena beliau pemimpin tertinggi umat Katolik. Dan ini cuma himbauan dari pemerintah. Bukan hukum mutlak, bukan larangan buat azan juga. Jangan sampai salah paham. Masjid mah tetap azan, gak usah khawatir. Cuma TV yang lagi nayangin Paus aja, biar siarannya gak kepotong. Kalau menurut kau gimana? Saya mau denger pendapat kau. Bang, apa benar? Tangannya lembut. 2 kali. Tangan kanan, tangan kiri. Saya 2 kali. Saya diberi kesempatan oleh pengawal-pengawalnya. Kenapa? Mungkin topi saya mungkin hampir mirip kayak beliau kali ya. Jadi mungkin dikasih kesempatan. Jadi begitu udah sekali, mau foto lagi katanya. Oh, you want to take a picture again? Oh iya, saya bilang. Nah, akhirnya di tangan kirinya saya salaman. Dan tangannya lembut, orangnya bijak. Jadi nggak salah lah kalau umat Katolik mempunyai imam besar sebagai Paus Fransiskus karena welas asih dan kelihatan sejuk orangnya. Jadi kita harapkan imam besar di Indonesia yang Muslim juga bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari Paus Fransiskus itu. Tangannya lembut. Satu GBK heboh. Yesus hadir pas misa bersama Paus Fransiskus. Siapa yang sama kayak saya? Walaupun sudah lockout lama ya, mungkin saya ini anak domba yang hilang, saya pun tidak menyangkal itu. Tapi ya sudahlah ya, kita hidup masing-masing ada pilihan. Yang penting kita tidak pernah berbuat jahat sama orang gitu kan. Siapa yang sama saya? Hari ini kayaknya banyak tuh berseliweran video di GBK kemarin. 1 kali swipe, 2 kali swipe, keluar air mata dengan sendirinya. Siapa yang teruntuk Bapak Alfian Tanjung ya, sebenarnya nggak boleh memaki-maki begitu, nggak usah mencaci maki, menghujat, nggak usah ngapain, semakin menampakkan kualitas kadar diri Anda itu rendah ya, mau memblokir orang, bilang orang apa goblok segala, ada satu sebenarnya ya. Kenapa satanik itu selalu mengejar orang Katolik? Bukan saya bilang Bapak Alfian satanik, bukan. Kenapa? Jawab sendiri yang ngerti. Jadi siapa Bapak Alfian ini? Jangan-jangan salah satu oknum satanik. Kita kagak tahu kenapa dia sampai sebenci itu. Mohon maaf Bapak Alfian. Sekali lagi untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja. Tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap, berarti kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Azan itu akan mengganggu mereka, itu terus terang saja. Kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri. Itu dia saudara, video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi. Sangat mengerikan kata-kata seorang ustadz ini, seolah-olah dia mau menjatuhkan seorang Paus Fransiskus yang dikenal bukan hanya sebagai presiden dari satu negara, tetapi dia juga adalah pemimpin tertinggi dari seluruh agama Katolik yang ada di seluruh dunia. Dan kita melihat bahwa Paus Fransiskus ini bermanfaat bagi khususnya Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia. Sedangkan ustadz ini yang hanya berkoar-koar, yang hanya memperburuk dirinya dengan cara menghina, yaitu Paus Fransiskus.
Nah, ini adalah sesuatu hal yang tidak bermanfaat, baik itu bagi Indonesia maupun bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Teman-teman, dari hal itu kita ambil suatu pembelajaran bahwa kita sebagai orang-orang yang beragama seharusnya menunjukkan toleransi tanpa menghina kelompok tertentu ataupun menghina perorangan. Tetapi sebagai orang yang beragama seharusnya kita menunjukkan bahwa kita ini adalah betul-betul hamba Tuhan ataupun betul-betul pemimpin yang memberikan teladan dan juga pemimpin yang memberikan contoh bagi umat dan khususnya juga bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa itu yang paling bermanfaat seperti yang dilakukan oleh Paus Fransiskus baru-baru ini. Sangat bermanfaat, sangat berguna bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa sehingga terjalinlah toleransi di negara Republik Indonesia. Tidak ada lagi kaum-kaum kadrun, intoleran, bahkan kaum radikal yang mau merusak umat beragama yang ada di seluruh Indonesia. Kiranya pemimpin-pemimpin yang memimpin ke depan dan juga Bapak Kapolri tegas akan hal ini, sehingga ketika orang-orang fasik ini disingkirkan, maka pertumbuhan negara kesatuan Republik Indonesia semakin maju, semakin bangun, dan semakin bangkit. Itulah harapan kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik. Kiranya video ini bermanfaat dan mengedukasi bagi kita. Tuhan memberkati kita. Salam dan sampai jumpa video selanjutnya.